Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar, NIM 11820710872. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah legal drafting, yaitu nilai ujian akhir semester. Saya dari jurusan ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tata cara pembuatan peraturan daerah. Sebelum itu perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku atau mengikat secara umum yang disebut juga undang-undang dalam arti material. Kemudian menurut Hamid S. At-Tamimi, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah cita hukum Indonesia. Yang kedua ialah asas negara berdasar hukum. Yang ketiga adalah asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi. Kemudian ada asas-asas yang lainnya. Selanjutnya, fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Hamid S. At-Tamimi, yaitu adalah memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian struktur atau kerangka peraturan perundang-undangan, yang mana di sini yang akan dibahas adalah peraturan daerah. Yang pertama yang harus dibuat ialah judul. Ya, judul itu contoh pembuatan judul ini harus menggunakan huruf kapital semua, ya. Kemudian ada nanti yang namanya pembukaan, ya. Pembukaan ini peraturan perundang-undangan yang terdiri atas, yang pertama adalah frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perda. Misalnya perda kota itu atau perda kabupaten itu jabatan yang berwenang adalah wali kota atau bupati. Kalau provinsi yaitu gubernur. Kemudian nanti setelah itu akan ada konsideran, kemudian ada dasar hukum, dan juga ada diktum. Ya. Kemudian di sini konsideran itu, ciri-ciri konsideran itu diawali dengan kata menimbang. Konsideran ini sendiri memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan dari peraturan perundang-undangan tersebut atau peraturan daerah tersebut. Pokok-pokok pikiran atau konsideran ini dalam undang-undang atau perda itu harus memuat unsur, yang pertama unsur filosofis, kemudian unsur yuridis, dan juga unsur sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Kemudian ada yang namanya nanti dasar hukum. Dasar hukum ini nanti di bawah konsideran letaknya, yaitu diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Kemudian peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Ya. Di sini dasar hukum yang diambil dari misalnya pasal beberapa dalam UUD itu ditulis dengan menyebutkan pasal
atau beberapa pasal yang berkaitan frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditulis dengan penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf untuk ditulis dengan huruf kapital. Yang mana di dasar hukum ini itu peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ya, yang mana hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan tersebut itu dapat kita lihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana berbunyi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada KAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada Undang-Undang dan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian ada Peraturan Pemerintah, kemudian setelah itu ada Peraturan Presiden, kemudian Peraturan Daerah Provinsi, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Kemudian dasar hukum untuk misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden itu perlu dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Kemudian selanjutnya ada yang namanya batang tubuh. Batang tubuh ini adalah peraturan perundang-undangan yang memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal, ya, yang mana pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam. Yang pertama adalah ketentuan umum, yang kedua ada materi pokok yang diatur, kemudian ada ketentuan pidana ini jika diperlukan, kemudian ada ketentuan peradilan ini juga jika diperlukan, dan juga ada ketentuan penutup. Ketentuan umum ini dalam ketentuan umum undang-undang ini biasanya berbunyi dalam undang-undang atau dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan seperti itu. Nanti akan kita contohkan. Kemudian ada lagi yang namanya kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Kemudian jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberikan definisi. Kemudian materi pokok yang diatur, yaitu adalah materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Kemudian ada pembagian materi pokok dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Kemudian nanti ada yang namanya ketentuan penutup, yang mana ditempatkan dalam bab terakhir, yang jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir, ya. Nanti pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai yang pertama adalah penunjukan organ atau alat pelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada nama singkat, status peraturan perda yang sudah ada, kemudian saat mulai berlakunya perda tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan penutup yaitu bersifat peraturan pelaksanaan itu bersifat menjalankan eksekutif, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain. Kemudian mengatur legislatif, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. Kemudian di sini ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat pertama adalah rumusan pemerintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, dan atau berita daerah. Kemudian ada penandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Kemudian
pengundangan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada akhir bagian penutup. Ya, selanjutnya di sini akan saya coba jelaskan contohnya seperti berikut. Nah, contohnya seperti ini. Tadi judulnya itu adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2053 tentang usaha mikro kecil menengah. Ini harus huruf kapital semua. Kemudian juga ada frase, itu harus huruf kapital semua, yaitu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kemudian nanti di sini ada jabatannya. Nah, Wali Kota Pekanbaru. Ini adalah konsideran, ya, menimbang. Ciri-ciri adalah menimbang. Nanti semuanya ini awal dari konsideran itu menuliskan bahwa seperti itu. Di sini harus memuat unsur filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Ya, kemudian di sini ada yang namanya dasar hukum, yang mana diawali dengan kata-kata mengingat seperti sudah dijelaskan tadi. Terus di sini harus dalam dasar hukum ini harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian misalnya nanti ada tahunnya itu sama, misalnya sama-sama tahun 2014, tapi kita lihat dulu dia itu apa. Misalnya ada undang-undang nomor 23 tahun 2014, kemudian ada nanti undang-undang nomor 22 tahun 2014. Yang duluan dicantumkan adalah yang angka atau undang-undang nomor 22 tahun 2014 itu duluan yang dicantumkan. Atau misalnya nanti ada peraturan yang lebih dahulu. Nah, ini tahun 1996. Nah, ini duluan yang dicantumkan, baru nanti peraturan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian tadi ada juga mengenai undang-undang, itu harus disertai dengan lembaran negara. Ini seperti ini contoh lembaran negara itu. Nah, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Nah, seperti inilah aja nanti contohnya ya. Selanjutnya nanti dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Di sini contoh perda yang saya buat adalah contoh perda Kota Pekanbaru dan Wali Kota Pekanbaru. Yang pejabat berwenang yaitu Wali Kota Pekanbaru memutuskan. Setelah itu ada kata menetapkan rancangan peraturan daerah tentang usaha mikro kecil menengah. Yang pertama ada ini dia, ketentuan umum. Itu ketentuan umum itu biasanya di bab 1. Bab 1 ini berisi nanti biasanya dengan ciri-ciri khusus dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ini pengertian-pengertian yang akan dimuat di dalam peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian nanti ada yang namanya bab 2 ini berisi tentang biasanya landasan, asas, dan tujuan. Contoh dari perda ini, landasan dari perda UMKM ini adalah usaha mikro kecil menengah bla 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 bla. Nah, ini. Kemudian ada pasal 3-nya itu berisi tentang asas. Nah, ini contoh-contoh asas-asasnya, ini hanya dibuat-buat saja karena ini tugas kemarin. Kemudian ada pasal 4. Ini berisi tentang tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ya. Mengenai penutup, itu penandatanganannya atau pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah itu harus memuat pertama adalah tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan dari peraturan daerah tersebut. Kemudian ada nama jabatan, kemudian ada tanda tangan pejabat, kemudian nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Contoh misalnya disahkan, karena tadi contoh Perda Pekanbaru disahkan atau ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal berapa, misalnya tanggal 20 November tahun 2053, karena tadi tahun 2053 contohnya. Pejabat yang berwenang siapa? Yaitu Wali Kota Pekanbaru. Kemudian tanda tangannya, kemudian nama tanpa disertai jabatan. Begitu. Bukan, maksudnya nama tanpa disebutkan gelar gitu. Jadi nama dia saja yang dicantumkan di
uh, bagian penutup tersebut. Seperti itu. Sekian video dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.